Oke guys, balik lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya ingin membahas permasalahan burung murai yang suka ngetem. Ada sih, ada banyak sih burung murai yang suka ngetem di saat lomba masih berlangsung. Gitu kan. Saya sudah merangkum penyebabnya, saya tulis di kertas gitu kan. Jadi nanti saya jelaskan ke kawan kicau supaya saya lebih detail atau lebih jelas untuk membacakan nanti di video. Makanya saya catat gitu kan, supaya saya tidak ada lupa gitu. Jadi ada 4 faktor tentang murai suka ngetem gitu. Yang pertama itu karena obesitas atau kegemukan. Sangat berpotensi burung itu menjadi ngetem kalau burung murai kita itu obesitas atau kegemukan, kelebihan berat badan lah, kebanyakan lemak gitu. Seperti manusia lah, kalau manusia yang gemuk atau obesitas gitu kan otomatis gampang lelahnya gitu. Kalau dipikir pakai logikanya ya seperti itu gitu kan. Kalau orang yang kelebihan obesitas, kelebihan berat badan kan pasti gampang lelah juga gitu kan. Jadi sama dengan burung murai kalau kelebihan berat badan atau kelebihan lemak gitu, kebanyakan lemak gitu kan. Jadi di saat dia ngoceh itu dia cepat lelahnya lah gitu kan. Dan kalau obesitas itu gemukan itu jadi nafasnya itu menjadi terengah-engah gitu kan. Nafas si burung itu jadi terengah-engah gitu, sehingga akan berhenti untuk berkicau beberapa saat untuk dia menarik nafas gitu. Jadi itulah penyebabnya. Yang pertama itu obesitas itu gitu kan. Jadi saat gemukan dia ngoceh mulai dari awalnya gitu kan begitu, tiba-tiba ngetem di tengah-tengah gitu kan. Jadi karena itu dia berhenti dulu karena terengah-engah gitu kan, berhenti sesaat untuk mengambil nafas, baru kemudian dia ngoceh lagi, itu bisa gitu kan. Jadi hal yang kita harus hindari itu jangan sampai, yang pertama ya, jangan sampai burung kita itu kelebihan berat badan gitu kan, atau obesitas gitu kan. Yang kedua stamina-nya kedodoran gitu kan. Apa sih stamina-nya kedodoran? Jadi stamina kedodoran itu disebabkan karena ngoceh terus-terusan sehingga burung jeda sejenak untuk mengumpulkan tenaga dan berkicau lagi gitu kan. Stamina-nya itu kondisinya dia gitu kan. Gitu. Mungkin di saat dari awal ngoceh terus ya kan, karena stamina-nya itu kedodoran gitu kan, stamina-nya tidak fit gitu kan, kedodoran. Jadi dia berhenti sejenak untuk mengumpulkan tenaga lagi gitu kan, baru dia ngoceh lagi gitu kan. Jadi itulah yang buat jadi ngetem gitu kan burung gitu. Penyebabnya kurang stamina itu atau stamina-nya kedodoran itu, penyebabnya itu karena kondisi murai kita kurang fit itu tadi ya, kurang fit yang disebabkan dari beberapa faktor seperti perubahan cuaca, kurang pemberian multivitamin gitu kan. Itu juga bisa menyebabkan kalau burung murai kita itu kedodoran staminanya di saat kita gantangkan. Jadi di saat kita menggantangkan burung murai itu, kita harus perhatikan juga burungnya itu staminanya itu oke gak atau fit gak gitu kan. Jadi jangan kita memaksakan gitu. Jangan kita yang egois gantangin itu, jangan, nantinya malah burungnya jadi nggak maksimal gitu kan kalau nggak fit gitu kan. Itu yang kedua tuh, stamina yang kedodoran gitu kan. Yang ketiga jam terbang. Jam terbang atau pengalaman burung gitu kan. Jadi mungkin burung murai kita itu baru berapa kali kita gantangkan atau baru berapa kali kita ikut lombakan gitu kan. Jadi murai yang belum banyak pengalaman gitu kan akan sering ngetem di tengah-tengah lomba sedang berlangsung. Hal itu wajar karena murai belum terbiasa gitu kan.
karena jam terbangnya atau pengalaman masih sedikit gitu kan, baru sekali 2 kali atau baru 3 kali lah gitu kita kan kita gantangan gitu, jadi otomatis kan belum terbiasa, pengalaman juga belum banyak gitu kan itu. Sampai di dengan banyak lawan, dia belum terbiasa dengan banyak lawan gitu maksudnya gitu kan, karena kan kalau digantangan pasti nggak 1-2 burung gitu, banyak kan gitu, jadi belum terbiasa gitu kan, sehingga menyebabkan mentalnya mudah ngedrop gitu ketika mendengar suara tembakan-tembakan lawan yang bervariasi, sehingga murai yang minim pengalaman lomba cenderung akan terdiam karena merasa kaget dan tertekan oleh suara-suara kicauan murai lain yang terdengar asing olehnya. Maka untuk mengatasi hal tersebut, murai harus sering dilatih dan sering membawanya ke arena lomba untuk menambah jam terbang atau pengalaman murai kita gitu kan. Itu dia gitu. Jadi karena pengalamannya masih sedikit gitu kan, jam terbang masih sedikit gitu kan, otomatis burung murai kita itu mentalnya mudah ngedrop gitu kan, karena dengar suara-suara kicauan burung murai yang lainnya gitu kan, kicauan burung murai kan pasti beda-beda gitu kan, dia kaget atau gimana lah gitu kan, karena ngelihat lawannya banyak gitu kan, di saat digantangan kan banyak gitu lawan-lawannya itu kan, variasi kicauannya juga beda-beda gitu, jadi kaget karena dia kurang pengalaman gitu kan. Kalau kita latih terus, sering kita gantangkan, insya Allah nantinya burung murai kita itu mentalnya sudah terbiasa, mentalnya stabil ya kan. Tinggal kitanya juga sering-sering mengasih masteran atau ocehan-ocehan yang lainnya ke burung kita gitu kan. Jadi biar tambah ocehan burung kita itu biar tambah bervariasi gitu kan. Jadi bisa ngelawan ocehan musuh-musuh kita di saat musuh-musuh yang lainnya di saat burung murai kita digantangkan gitu. Itu yang ketiga tuh, karena jam terbang atau pengalamannya yang kurang gitu kan, minim lah. Terus yang keempat itu karena usia murai gitu kan. Usia murai juga sangat mempengaruhi performa saat di lapangan gitu. Karena mental murai yang muda masih belum stabil, sehingga belum kuat untuk menghadapi tekanan dari lawan-lawan yang usianya sudah lebih mapan atau dewasa, sehingga akan sering ngetem. Sebaiknya sering dilatih dulu dengan beberapa ekor murai lainnya yang usianya sama atau yang lebih muda agar mentalnya semakin terlatih. Jadi kesimpulannya, ngetem pada murai bukanlah masalah serius karena masih bisa kita atasi gitu kan. Jadi gitu, karena usianya masih belum pas lah untuk kita gantangkan gitu kan, tapi kitanya memaksakan, jadi seperti itu, mentalnya ngedrop juga gitu kan. Jadi harusnya itu kalau murai-murai usia masih muda itu sebaiknya kita jangan langsung gantangkan, kita latih dulu gitu kan, sampai kita latih dulu terus sampai usianya kira-kira sudah sip, sudah pas untuk kita gantangan, baru kita gantangan. Jadi kita latihan di rumah itu dengan burung murai lain yang usianya sama atau di bawahnya lah, yang lebih muda sedikit dari burung murai kita gitu kan. Itu biar supaya mentalnya itu melatih mentalnya gitu, maksudnya biar dia melatih mentalnya dia gitu kan, biar supaya nanti mentalnya dia bisa stabil juga gitu kan. Jadi kita latih seperti itu di saat usia burung murai kita masih muda, supaya nanti di saat kita gantangkan dia sudah tidak mentalnya sudah tidak ngedrop lagi karena sudah terbiasa gitu kan melawan murai-murai yang lainnya gitu, karena dari muda sudah kita latih. Jadi jadi masalah untuk ngetem pada burung murai kita itu masalah yang tidak terlalu serius lah gitu, karena masih bisa kita atasi dari keempat faktor itu yang kita harus perhatikan gitu kan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, subscribe, share,
atau kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya di kolom komentar gitu kan, karena ya saling berbagi lah gitu kan, saling berbagi ilmu yang kita ketahui gitu kan, supaya kawan kicau juga lebih mengetahui lagi hal-hal yang belum kita pahami tentang murai gitu. Oke, terima kasih.